Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Fadlil. Di sini saya akan memenuhi tugas kewarganegaraan, yaitu mewawancarai salah satu mahasiswa Universitas Bung Hatta. Dengan saudara siapa? Perkenalkan, nama saya Zumi Jaya, salah satu mahasiswa di Universitas Bung Hatta. Saudara Zomi dari fakultas apa? Dari Fakultas Hukum. Baiklah, di sini langsung saja kita masuk ke topik wawancara kita, yaitu demokrasi sistem pemilihan langsung. Yang pertama, bisakah Anda jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem pemilihan langsung tersebut? Baiklah, menurut saya sistem pemilihan langsung adalah mekanisme demokrasi di mana masyarakat secara langsung memberikan suara mereka untuk memilih pemimpin seperti presiden, gubernur, atau kepala daerah. Proses ini menekankan partisipasi langsung rakyat dalam menentukan pemimpin mereka tanpa perantara. Berarti sistem pemilihan langsung ini mekanisme demokrasi, di mana masyarakat secara langsung memberikan suara mereka. Lalu bagaimana sejarah penerapan sistem pemilihan langsung tersebut di Indonesia? Nah, sejarahnya itu sistem pemilihan langsung mulai diterapkan di Indonesia pada pemilu 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden waktu itu. Nah, sebelumnya pemilihan dilakukan oleh MPR. Sistem ini dianggap sebagai langkah maju dalam demokrasi, memberikan rakyat kebebasan lebih besar dalam menentukan pilihan mereka. Jadi sistem pemilihan langsung ini pertama dilakukan di tahun 2004 untuk memilih presiden dan wakil presiden. Baik, selanjutnya apa kelebihan dari sistem pemilihan langsung ini? Nah, untuk kelebihan pemilihan langsung, yaitu masyarakat memiliki kendali penuh atas pilihan mereka. Sistem ini juga meningkatkan akuntabilitas pemimpin karena mereka dipilih langsung oleh rakyat. Dengan adanya kelebihan tersebut, lalu bagaimana dengan kelemahannya? Nah, tentunya kalau ada kelebihan, tentu sistem ini juga mempunyai kelemahan. Salah satu kelemahan utama adalah biaya politik yang tinggi, baik bagi kandidat maupun penyelenggara. Selain itu, sistem ini rentan terhadap politik uang dan manipulasi opini publik melalui media. Jadi sistem pemilihan langsung ini kelebihannya masyarakat memiliki kendali penuh atas pilihan mereka, dan kekurangannya sistem ini rentan terhadap politik uang dan manipulasi opini publik melalui media. Lalu apakah sistem pemilihan langsung masih relevan dengan sila keempat Pancasila? Nah, untuk saat ini sebagian masih relevan karena memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi. Namun sistem ini sering mengabaikan prinsip musyawarah yang menjadi inti dari sila keempat. Pemilihan langsung lebih cenderung pada individualisme, bukan kebijaksanaan kolektif. Berarti belum semuanya yang relevan, ya. Masih sebagian. Masih relevan. Jadi bagaimana cara memastikan pemilihan langsung tetap sesuai dengan nilai sila keempat? Nah, cara memastikan pemilihan langsung tetap sesuai dengan nilai sila keempat, yaitu pendidikan politik bagi masyarakat sangat penting. Rakyat harus memahami nilai musyawarah dan hikmat kebijaksanaan dalam proses demokrasi, meskipun keputusan akhir dilakukan melalui voting. Apakah ada alternatif yang lebih sesuai dengan nilai sila yang keempat? Tentunya ada. Salah satu alternatifnya adalah pemilihan melalui perwakilan yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Namun hal itu membutuhkan kepercayaan tinggi kepada lembaga perwakilan yang saat ini masih menjadi tantangan. Lalu apa langkah konkret untuk memperbaiki sistem ini? Untuk langkah konkretnya yaitu reformasi sistem pemilu seperti transparansi, dana kampanye, penguasaan
ketat terhadap politik uang dan meningkatkan kualitas pendidik politik. Hal ini dapat menjaga nilai-nilai Pancasila dalam demokrasi. Jadi apa harapan Anda terhadap demokrasi di Indonesia ke depannya? Nah, harapan saya berharap demokrasi kita tidak hanya prosedural, tetapi juga substansial. Artinya, demokrasi harus memperkuat nilai-nilai Pancasila, terutama musyawarah dan hikmat kebijaksanaan agar tetap relevan dan sesuai dengan jati diri bangsa. Jadi sistem pemilihan langsung ini masih tidak semuanya yang relevan ya? Masih sebagian. Terima kasih Bapak Zomi. Itulah wawancara dari saudara Zomi Wijaya, yaitu mahasiswa Universitas Bung Hatta, aktivis Universitas Bung Hatta dari Fakultas Hukum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang bersama salah satu warga dengan Bapak siapa? Andika. Alhamdulillah, di sini saya akan wawancarai membacakan topik, yaitu yang pertama, apakah pemilihan langsung masih mencerminkan nilai musyawarah dalam sila keempat Pancasila? Tidak sepenuhnya, karena pemilihan langsung lebih menekankan suara mayoritas daripada proses musyawarah untuk mufakat. Hal ini seringkali mengabaikan kepentingan kelompok minoritas. Baiklah, selanjutnya, apakah sistem perwakilan lebih sesuai dengan prinsip kebijaksanaan dalam permusyawaratan? Sistem ini perwakilan berpotensi lebih sesuai karena kemungkinan perwakilan rakyat yang kompeten untuk berdiskusi dan mencapai keputusan dengan bijaksana. Meskipun tetap memerlukan penguasaan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya, bagaimana mengatasi praktik politik uang dan polarisasi dalam pemilihan langsung agar tetap sejalan dengan Pancasila? Diperlukan penegakan hukum yang tegas, transparansi dalam pendanaan politik, serta pendidikan politik kepada masyarakat untuk mengutamakan integritas dan kualitas calon pemimpin daripada kepentingan sesaat. Baiklah, terima kasih. Itulah wawancara saya dengan salah satu warga. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya masuk ke sesi wawancara selanjutnya, yaitu dengan pengusaha dengan nama Adi. Baiklah, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu pertanyaan, bagaimana sistem pemilihan langsung sesuai dengan sila keempat Pancasila menurut Bang Adi? Kalau menurut saya, pemilihan langsung memberi hak suara kepada rakyat sesuai dengan prinsip kerakyatan. Namun pemilih harus menggunakan pertimbangan matang agar keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama, bukan hanya tren sesaat. Selanjutnya, apakah sistem pemilihan langsung masih efektif sesuai dengan prinsip musyawarah? Kalau menurut saya, pemilihan langsung efektif dalam memberi suara kepada rakyat, tetapi sering mengabaikan prinsip musyawarah dan perwakilan. Agar tetap relevan dengan Pancasila, musyawarah harus tetap dipertahankan dalam pengambilan keputusan. Apa tantangan utama sistem pemilihan langsung sesuai Pancasila? Utama-utamanya adalah menjaga transparansi dan menghindari politik uang. Pemilihan langsung harus didampingi dengan edukasi politik dan pengawasan yang ketat agar keputusan tetap bijaksana dan mencerminkan kepentingan rakyat. Itulah sesi wawancara dengan saudara Bang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk ke sesi wawancara yang keempat. Di sini sudah ada salah satu security yang bernama Muhammad Hafiz. Baiklah, langsung kita masuk ke topik wawancara. Yang pertama, apakah sistem pemilihan langsung mencerminkan nilai sila keempat Pancasila menurut Anda?
Belum sepenuhnya, karena lebih menonjolkan kompetisi individu daripada musyawarah untuk mufakat. Berarti belum semuanya ya terpenuhi. Belum. Yang kedua, apa dampak negatif dari pemilihan langsung menurut Bapak? Tingginya biaya politik, rawan politik uang, dan memicu polarisasi masyarakat. Apakah ada alternatif sistem pemilu yang lebih sesuai menurut Bapak? Musyawarah melalui perwakilan biasa menjadi alternatif dengan catatan sistem transparan dan adil. Terima kasih. Itulah sesi wawancara dengan Bapak Muhammad Hafiz, yaitu seorang security. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya masuk ke sesi wawancara yang terakhir, yang kelima. Di sini ada seorang remaja tingkat SMA, ya, dengan saudara siapa? Ya baik, perkenalkan nama saya Zakwan Ilmi Pertama. Baik, saudara Zakwan. Kita langsung saja masuk ke topik wawancara. Yang pertama, apakah pemilihan langsung masih relevan dengan Pancasila? Relevan dalam memberikan suara rakyat, tapi kurang mencerminkan musyawarah dan hikmat kebijaksanaannya. Berarti relevan ya. Selanjutnya, apa kelemahan utama sistem pemilihan langsung? Biaya tinggi, politik uang, dan potensi konflik sosial yang memecah belah masyarakat. Lalu bagaimana demokrasi Pancasila dapat diperkuat? Dengan memadukan musyawarah mufakat dan sistem perwakilan yang transparan serta berkeadilan. Berarti kelemahannya biaya yang tinggi. Ya. Terima kasih saudara Zakwan, yaitu seorang remaja tingkat SMA. Baiklah, saya akhiri sesi wawancara yang terakhir ini. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.